Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novera, NIM 21233075 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Trap. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan untuk memenuhi tugas praktek pada mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Di topik kali ini saya akan membahas tentang objek pajak penghasilan. Oke, langsung saja kepada pembahasan tentang objek pajak. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang akan kita bahas tentang topik objek pajak tersebut, yaitu yang pertama pengertian penghasilan, yang kedua objek pajak penghasilan, selanjutnya yang ketiga penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, dan yang terakhir yang dikecualikan dari objek pajak atau yang bukan objek pajak. Baiklah, yang pertama kita bahas pengertian dari penghasilan itu sendiri. Mari kita lihat konsep penghasilan. Konsep penghasilan itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu, mari kita lihat sumber dari penghasilan itu sendiri. Sumber dari penghasilan sendiri secara sederhana dapat dibagi menjadi 4, yaitu hubungan kerja dan pekerjaan bebas, usaha dan kegiatan, modal, harta bergerak ataupun tidak bergerak, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita lihat bagian berikut ini, yang merupakan objek dari pajak penghasilan tersebut, dibagi atas 3, yaitu yang pertama tarif umum atau tarif pasal 17, tertera atau terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, tarif khusus dan bersifat final, tertera atau terdapat pada Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2, dan yang ketiga yaitu objek yang dikecualikan atau bukan objek pajak, terdapat pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa dari penghasilan, tarif khusus dan bersifat final dengan objek yang dikecualikan atau bukan objek pajak tidak dapat digabungkan dengan pajak penghasilan yang dikenai tarif umum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang objek dari pajak penghasilan tersebut, bagaimana menghitung PPh atau pajak penghasilan tersebut? Semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak jika mengalami kerugian usaha atau kegiatan lain dalam tahun pajak. Kerugian tersebut dikompensasi dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Jika penghasilan dikenai pajak dengan tarif final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan dikenai tarif umum. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang objek pajak penghasilan atau objek PPh. Untuk lebih memahami tentang objek pajak penghasilan, selanjutnya yang disingkat dengan PPh, mari kita simak penjelasan seputar objek PPh berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan,
atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang di perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan, lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, operasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Selanjutnya yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan yang terakhir, surplus Bank Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.